ini Bang, kita lanjut. Jangka panjang sama jangka pendek dari akademi ini. Iya, alhamdulillah kita bekerja sama dengan salah satu tim Liga 1 untuk membangun, mencari bibit-bibit yang bisa kita mainkan di Elite Pro. Oke. Jadi kita berafiliasi ke sana, membentuk satu tim, ya kan, untuk bekerja sama dengan tim Liga 1. Liga 1. Mereka juga sudah memberikan panggung ini terhadap kita, tinggal bagaimana komunikasi dua arah ini dia dengan baik, sehingga si pemain-pemain ini mereka punya wadah yang profesional. Dari mana? Dari mereka itu berjuang, semangat juang, berlatih, menunjukkan prestasi. Mantap. Gitu. Itu kejadian keren ya Bang ya, sistemnya jelas dari Iya. mana supply pemain muda istilahnya. Betul, karena guna apa kita melatih tapi tidak bisa menyalurkan si pemain ini? Guna apa kita membangun akademi tapi tidak memikirkan kemana arah mereka? Nah, itu juga yang harus kita pahami bersama, bahwa akademi ini dia bukan sekedar akademi yang walaupun tidak ada orang miliaran di belakang, tapi banyak doa-doa dan semangat juang dari para orang tua itu dia ingin membangun anak-anak itu dengan baik, menjaga nama besarnya FU15 FA ini. Bahkan kita ada sekitar 3 anak yatim. Di situ yang kita berikan tidak meminta biaya dari si pemain itu, hanya menuntut dia itu harus bagus, berlatih dengan baik, dan orang-orang anak-anak FU itu dia bukan notabene anak si orang tua itu sendiri, tapi anak-anak FU15 itu dia adalah anak-anak orang tua yang ada di situ. Sehingga anak-anak ini kemana dan punya masalah apa, orang tua itu cepat memberikan info, mau baik mau buruk ke kami, sehingga kita tahu. Nah, banyak CCTV saya. CCTV saya itu orang tua yang mereka rasa bahwa bertanggung jawab itu dia harus melaporkan. Hal bagus buruk itu saya harus laporkan. Dan alhamdulillah dari hal-hal itu yang saya buat, banyak kendala, banyak karakter yang mereka tidak tahu, yang kita harus rubah karakter ini supaya mereka jadi pesepak bola yang saya katakan tadi. Karena enak kalau lihat pesepak bola pintar kayak di luar negeri, mereka punya kuliah yang setelah mereka bermain sepak bola mereka bisa diterima di mana-mana. Ada rencana ekspansi nggak nih Bang? Insya Allah, mudah-mudahan kita akan membangun youth develop yang khusus bina satu umur. Satu umur aja yang kita akan bina, misal dari umur 10 tahun. 10 tahun itu dia dengan banyaknya sekitar 50 pemain, gedung sudah ada, ya kan, tinggal fasilitas lapangan yang kita ingin cari kerjasama, ya kan. Sekolah juga kita lagi mencari untuk bagaimana homeschooling atau seperti apa, kita cari. Nah dari umur 10 tahun ini kita bina sampai mereka ke youth develop. Nah kan enak kita bisa terasa, oh ini binaan kita dari generasi yang tahun misal 2009. Nah, sekarang mereka usia 10-11 tahun. Yang kita bina sampai mereka itu di youth. Saya lagi merancang untuk kedepannya seperti itu. Mudah-mudahan dijabah. Amin. Itu di Tangerang atau di mana tuh? Di Tangerang. Di Tangerang. Karena kenapa di Tangerang? Prospek untuk yang mempunyai wadah atau yang memiliki wadah itu dia kan banyak di Jabodetabek. Banyak. Jadi dari situlah kita membuat akademi yang bisa si anak-anak ini dia bermain. Wadah yang diberikan itu ada sistem liga, tapi umurnya berbeda. Nah, wadah yang diberikan itu dia bagus semuanya, tapi ada hal-hal yang belum saya dapat, termasuk education parents, education player, education coaches. Itu yang belum bentuk, dan alhamdulillah insya Allah APPI akan buat itu. Amin. Katanya. Mantap. Siap. Kalau ini Bang, di Manado kira-kira ada cita-cita pengen? Ada orang yang mau kerja sama, tapi mereka saya batalkan karena mereka hanya ingin
memakai namanya aja. Mekanismenya mereka yang atur, saya nggak mau. Karena nama ini yang dibesarkan, akademi yang dibesarkan bukan hanya saya, Ya. tapi seluruh orang tua, seluruh harus mempertanggungjawabkan itu. Maka dari itu, saya mau kalau memang membangun kerjasama dengan kami FU15, berarti harus menyiapkan infrastrukturnya, lapangan. Kalau mau ada sekolah atau ada gedung, ya silakan diberitakan ke kami. Kurikulum dari kami, pelatih-pelatih pun siapa yang untuk mengedukasi pelatih-pelatih yang ada di daerah itu dari kami, sehingga ini pantau. Kan enak kalau kita ada 8 provinsi itu, dia minimal 8 akademi FU15 ada di sana sesuai satu Standarnya kurikulum, jelas, ya kan? Kita bikin pertandingan di situ, satu wadah. Semoga segera nih. Amin, insya Allah. Dan Kalau di Manado sendiri ini nggak sih Bang? Indonesia Timur kan yang paling kedengaran tuh di Tulehu atau di Papua. di Ambon ya. Oke. Atau di Papua. Kalau di Manado sendiri grassroots-nya bagus nggak sih? Talentnya banyak nggak? Grassroots-nya lagi membangun. Kalau saya bilang bagus, belum ada yang muncul. Kalau saya bilang sangat baik, belum ada yang di tim nasional. Iya. Nah, bisa dikatakan supaya agak perubahan banyak. Sepak bola Manado adalah mati suri. Ya, pembinaan usia dini di Manado khususnya mati suri. Karena dulu ada Persma Manado. Alhamdulillah masuk tim Liga 2 adalah Sulut United. Nah, Sulut United ini dia memotivasi pemain-pemain muda ini dia untuk ingin berlatih sepak bola, sehingga ada target yang mereka tuju. Nah, mudah-mudahan ini segera terlaksana, terus tetap terjaga karena hanya beberapa pemain Lesson C di sana. Pelatih Lesson C. Jadi kenapa saya bilang bahwa edukasi terhadap grassroots ini dia masih kurang. Ada yang tahu hanya satu buku, tapi masih juga melaksanakan yang hanya itu aja, yang sehingga tidak berkembang. Ya, bagaimana cara membangun akademi yang baik di satu daerah? Yaitu adalah kursus pelatih dulu. Kursus pelatih perbanyak di sana, sehingga si pelatih itu akan membangun akademi atau SSB, sehingga satu kurikulum yang sudah dibuat oleh PSSI ini nyampe ke daerah. Pelatih-pelatih itu dia yang melakukannya di daerah masing-masing, sehingga mereka di tim nasional, pelatih-pelatih di tim nasional sudah tidak membentuk dasarnya lagi. Tinggal bagaimana sistem yang akan dibangun. Kalau sekarang belum ya Bang ya, di timnas, di klub yang anak mudanya nih. Pembinaan mudanya kesininya udah sangat baik ya, karena PSSI sudah membuat melepaskan jangkar-jangkarnya, ibaratnya kurikulum di daerah-daerah banyak, ya kan? Tinggal di-upgrade lagi. PSSI harus membuat wadah yang baik, kayak kemarin dibuat Elite Pro, akademi itu dia disesuaikan dengan umur, sehingga pemain-pemain muda ini ada target untuk bagaimana cara saya mau masuk ke tim nasional. Berarti saya harus berlatih di SSB yang punya channel atau selalu terorganisir dengan ASKOT dan ASPROF di daerah itu, sehingga mereka pemain itu dia bisa disalurkan ke tim Elite Pro. Nah, dari Elite Pro itu dia pelatih tim nasional mencari pemain-pemain yang berbakat, yang punya karakter, yang tahu memang kurikulum yang sudah ditanamkan itu dia ada di Elite Pro, sehingga nggak ada lagi pemain-pemain muda yang miskomunikasi dengan klub yang ada di Indonesia, ya kan? Kita lihat kalau kita punya wadah yang baik, wadah yang tepat, ya mereka ada bermain di kompetisi yang baik. Tapi bukan kita melarang si pemain ini dia berprestasi di luar negeri, bukan. Tapi minimal mereka berkarir di luar negeri itu, mereka sudah teruji di mana? Di Akademi Elite Pro itu.
Setuju bang. Benar. Kan banyak kejadian seperti itu. Iya. Iya. Baru-baru ini juga ada. Ada. Karena apa? Karena edukasi si pemain itu tidak nyampe. Iya. Betul nggak? Betul. Ya kalau pemain itu dia nyampe edukasinya dari usia dini, mereka sudah diterapkan masalah kontrak seperti apa aturan-aturannya, maka dia ada di klub itu memahami itu. Dan dia harus tahu, dan saya tahu anak tersebut punya kontrak dengan tim Liga 1. Nah, ini hanya komunikasi terhadap si pemain itu. Dia masih muda yang harus kita lindungi. Ya. Mbak, sekalian kita ngelanjutin yang lagi rame juga kan sekarang nih, yang kemarin dipulangin tuh. Timnas kan. Timnas. Iya, ada 2 orang. Oke. Pulangin. Cuma ini kan yang satu dipecat dari klubnya. Oke. Yang satu lagi dimasukin pesantren kalau nggak salah. Oke. Menurut Mas. Itu kedua-duanya hal yang positif. Ya. Kita harus ingat yang saya bilang tadi. Grassroots adalah 12 sampai ke bawah. Itu grassroots. Apa aja sih yang diberikan kepada grassroots itu? Adalah pemahaman, kesenangan dulu. Mereka mencintai dulu tentang sepak bola. Ya kan? Belum ada sistem dan cara bermain yang kita atur di situ. Belum ada juga bagaimana kita membentuk si pemain ini, dia harus memposisikan diri, dia bek kanan, bek kiri, belum. Di usia 12 sampai usia 8 tahun itu masih grassroots, masih fun. Fun itu mereka hanya mengenali apa itu teknik, apa itu skill. Kalau di kepelatihan ada fondamen, ya kan? Related, game situasi. Apa itu fondamen? Fondamen itu basic sepak bola yang kita harus ajarkan kepada anak-anak usia itu. Kedua, apa itu related? Pemain yang membuat mentality yang sudah ada satu lawan satu. Apa game situasi itu? Adalah melihat dari hasil fondamen related itu dia terapkan di game situasi. Kalau itu yang kita berikan ke anak-anak, mereka paham. Naik level ke usia 13 sampai 16 yang dikatakan adalah youth development. Nah, youth development itu dia yang harus kita jaga, atau dari 13 sampai 18 adalah bagaimana cara dia bermain. Setelah kita mengatur skill teknik di sini. Youth development dia membangun antara attacking atau 3 moment adalah attacking, transisi, defending. Ya kan? Attacking, transisi, defending. Itu harus kita terapkan ke mereka. Menentukan posisi-posisi, memberitahu peran, apa sih kegunaan pemain belakang, apa kegunaan kiper, apa kegunaan center back, apa kegunaan gelandang, striker dan lainnya, apa kegunaannya. Itu harus memberitahu. Dan dari hasil usia 13-14 harus diingat karakternya berubah. Mereka adalah pra-puber, pra untuk menjadi dewasa. Keingintahuan di karakter itu sangat tinggi, betul nggak? Betul. Keingintahuan mereka sangat tinggi. Maka dari itu sistem yang kita bangun, sistem cara bermain tentang sepak bola ada berapa sistem sih? Ya kan? Mereka jawab. Nah, inilah backgroundnya, ini caranya, ini begini seperti ini main. Itu yang harus kita berikan ke mereka, ya kan? Selain kita membentuk karakter dan lain-lain di usia itu. Nah, di 18 ke atas mereka sudah masuk ke profesional. Kalau memang mereka profesional, ingat kalian bukan anak-anak lagi. Apalagi profesionalnya mereka itu dia dari hasil mana? Hasil Elite Pro. Nah, Elite Pro itu dia bukan notabene hanya mereka tahu bermain kompetisi dan lain-lain. Harus diberitahu bahwa peran pemain apa. Ya kan? Bagaimana pemain yang bisa jadi pemain yang berkarakter, itu kita harus beritahu. Bagaimana sih kalau sampai di tim nasional? Yang bermain di tim nasional atau pemain tim nasional banyak, yang awet jarang. Kan begitu? Ya kan? Nah, yang awet itu dia bagaimana? Cari orang-orang yang awet itu. Datangin mereka, tanya. Apa yang membuat kalian awet?
Sehingga dijelaskan lah, membuat awet itu dia adalah menjaga kesehatan, menjadi pemain yang baik. Ya kan? Seperti apa? Seperti 1, 2, 3 ini. Ya kan? Ya. Nah, sehingga itu terbentuklah karakter. Nah, karakter itu dia kembalikan lagi. Lu pemain profesional, sudah di tim nasional, sudah jadi panutan anak-anak muda generasi. Kapan saya akan ke sana? Semua anak bangsa, khususnya pecinta sepak bola, ingin bermain di tim nasional level tertinggi. Semua itu dari tim nasional itu, jangan lu berharap berapa yang gue dapat dari tim nasional. Kalau lu bermain di tim nasional, pasti klub-klub ini akan menghargai itu, betul nggak? Betul. Nah, pada saat lu di tim nasional, lu harus menjaga sehingga lu ada di situ. Bagaimana caranya? Menjaga kondisi, pola makan, pola hidup lu harus jaga, pola latihan. Ya kan? Bahkan pola istirahat lu harus jaga sehingga dia jadi pemain profesional yang bisa menjaga konsisten pemain dia sendiri. Dari situ kita sudah bisa menentukan bahwa si anak ini dia akan jadi pemain profesional. Akan datang bisa membanggakan bangsa ini dia. Dari mana? Dari situ. Nah, kalau hal-hal yang dibuat dari beberapa adik-adik saya yang kemarin ya adalah tidak ada yang larang untuk bagaimana mereka senang-senang, tidak ada yang melarang, tapi harus tahu ya kan di mana tempatnya, harus seperti apa bergaul. Kafe kan bukan berarti kafe yang membuat mereka ke arah yang negatif. Banyak kafe yang hanya duduk ngopi, live musik. Kita butuh pesepak bola itu butuh refresh, ya kan? Tapi bukan refresh yang menimbulkan adalah apa? Anda kecapean, ya kan? Membuat apa? Membuat karir Anda putus, ya kan? Kalau memang kita tahu, kita sadar bahwa sepak bola ini sudah bukan hobi lagi, sudah kerjaan kita, maka kita harus jaga itu. Kita harus jaga, berdisiplin dengan apa yang dipercaya sama kita. Apa yang dipercaya oleh pelatih ke kita, itu rata-rata pemain bagus. Nah, ditambah lagi dengan ada satu klub memecat, ada satu klub membawa ke pesantren. Ini hal masing-masing klub, ya kan? Yang ke satu mungkin ya klub yang memecatnya karena mereka tahu bahwa di usia itu sudah bukan dibilang usia yang grassroots atau di usia itu usia yang sudah muda lagi, jangan. Karena banyak orang di Indonesia usia 18-20 masih bilang muda. Padahal di luar negeri sana mereka udah profesional. Nah, bagaimana profesional itu? Sudah dididik dari akademi yang memang mendidik mereka yang baik, ya kan, sampai mereka bisa bertahan. Messi, nggak usah lah pemain dunia. Bambang Pamungkas pun saya tahu usia 17 udah jadi rebutan untuk jadi pemain profesional. Ya kan, banyak juga pemain-pemain muda lain. Nah, sedangkan yang satu itu haknya klub karena dia merasa bahwa ini pemain udah senior. Dia harus udah tahu tentang profesional dan dia memecat hal yang memang dilakukan oleh klub, kita tidak bisa larang. Ada yang satu masih memberikan kesempatan untuk dia bertobat. Dia dipasantrenkan, hal yang positif juga, baik. Tapi jangan hanya satu tim ini atau satu pemain ini. Kenapa nggak semua? Ya kan? Nggak perlu lagi kita harus pasantren dan di sana banyak-banyak. Tapi minimal ada edukasi terhadap pemain itu sendiri, tentang membentuk akhlak pemain itu. Apa salah kalau kita undang ustadz bikin pengajian dan lain-lain? Nggak salah. Hal positif membentuk karakter juga kan si anak, jadi membuat hal yang baik. Dan mudah-mudahan dari hal ini ketegasan dari PSSI termasuk pelatihnya mempunishment ini dia ini membantu pemain-pemain muda ya melatih diri dia, karakter, dan mencari tempat yang bagaimana mereka bisa jadi pemain profesional yang bisa membanggakan negara ini. Walaupun saya belum bisa membanggakan, saya tahu, sadar bahwa kami banyak kekurangan. Tapi generasi baru ini, mudah-mudahan mereka akan lebih baik. Saya sih bangga, Mas. Saya sih bangga nih, Bang.
Malah sulit, ini mahal nih. Legend udah berbicara, diresapi, dilaksanakan. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Saya juga sama demikian.